Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Pada pagi ini kita dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan ibadah, bisa salat subuh berjamaah, bisa taklim, silaturahim, plus halal bihalal, dan kebetulan juga ada yang walimatus safar. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah hidupnya, berkah rizkinya, berkah keluarganya, dan kita mohon supaya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, sekarang bab haji saja kebetulan ada yang mau haji. Itu Pak ya, Bagus Seri ya. Haji kalau kita pelajari secara serius ilmunya, saya ingat betul kalimat Pak Kiai Ahmad Jazili Khalil ketika beliau mau berangkat haji, itu menghadap gurunya Kiai Mu'alim Syafi'i Hadami. Bapak-bapak banyak yang kenal kali dengan beliau ya. Lalu beliau menghadap minta izin mau berangkat haji. Kata beliau apa? Kalau minta izin belum saya izinin kan. Kalau minta doa insya Allah saya doain. Kenapa? Karena sampai kapanpun kalau mau berangkat haji, belajar bab haji, belajar ilmu haji itu nggak akan tuntas. Apalagi cuma 20 kali pertemuan. Ya, saya belajar atau ngaji kitab haji namanya Kitab Al-Idah fi Manasikil Hajj karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu juga ngaji seminggu sekali, hatam 2 tahun. Artinya lama sekali Pak. Dari kesimpulan itu kemudian saya memahami sangat luas sekali ilmu haji ini. Maka bagi orang yang berangkat haji karena ilmunya itu nggak bakal ada yang bisa ngepas ilmu haji dipelajari lalu sempurna berangkat haji sehingga menjadi haji yang mabrur dengan ilmunya. Tidak. Semua pasti memiliki kekurangan dalam keberangkatan menunaikan ibadah haji sehingga bisa dipastikan banyak orang pulang haji pengen berangkat lagi di tahun berikutnya. Iya, karena merasa haji yang pertama dilakukan tuh masih kurang sempurna. Ada yang mungkin waktu itu jumrohnya diwakilkan, ada lagi yang mungkin tawafnya waktu itu pas lagi sakit dan lain-lain. Terlebih ditambah dengan ziarah-ziarah yang belum sempat diziarahi dan lain-lain. Sehingga keberangkatan haji yang pertama bisa jadi menyebabkan rindunya, kurangnya kepergiannya kembali, pengen berangkat di kali berikutnya. Ya, itu umumnya orang yang berangkat haji karena itu tadi evaluasi dengan ilmu sehingga banyak perbuatan atau kaifiat atau amaliyah haji yang belum sempurna di sana. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian rahimakumullah, terutama Pak Kusairi mumpung masih ada waktu ya, baca lagi, buka lagi, nanya lagi gitu ya. Terus jangan bosen lah. Karena itu tadi kadang nyesel kalau sudah berangkat haji ternyata masih ada yang kelewat dari sisi amaliyah. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita pun yang tidak berangkat haji itu butuh ilmu haji, karena ilmu haji itu disebutnya korelasinya atau aplikasinya bukan hanya saat haji. Haji itu aplikasinya justru setelah haji, bahkan sebelum haji. Maka ada kalimat al-hajjul mabrur, itu sabda Nabi, laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada haji mabrur, tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga.
Lalu para ulama mendefinisikan haji mabrur itu apa? Nggak ada yang bisa, Pak, kecuali ciri-cirinya saja. Karena hakikatnya haji mabrur, sholat khusyuk, sodako ikhlas hanya Allah yang tahu. Ciri-cirinya bisa ditemukan oleh para ulama. Sehingga Pak ini Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya beliau mengatakan begini. Kesimpulan beliau, haji mabrur itu adalah haji yang bisa memenuhi janjinya. Di sana itu ternyata orang haji itu berjanji, Pak. Berjanji aslinya. Misal nih. Apa ya? Mulai dari ihram deh. Ya, kan rukun haji itu kan 6. Rukun haji itu 6. Yang pertama ihram, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelimanya gunting rambut, yang keenamnya tertib. Itu rukun haji 6. Yang lainnya nanti disebut wajib haji dan sunnah haji. Sebab rukun haji dan wajib haji itu beda. Walaupun rukun dan fardu maknanya sama-sama kewajiban yang harus dijalankan, dilakukan. Apa bedanya rukun haji dan wajib haji? Rukun haji itu adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan saat melaksanakan ibadah haji, dan apabila salah satunya tidak dikerjakan maka berakibat hajinya tidak sah. Itu namanya apa? Rukun haji. Kalau wajib haji adalah sesuatu yang harus dikerjakan saat ibadah haji, tetapi apabila tidak mengerjakannya itu tidak menyebabkan hajinya tidak sah, hanya harus diganti dengan membayar dam. Begitu, itu namanya wajib haji. Misal, jumroh itu wajib haji atau rukun haji. Kesimpulan ulama, lempar jumroh, lempar batu di tanggal 11, 12, 13 itu hukumnya adalah wajib haji, bukan rukun haji. Ya, mabit di Mina, mabit di Muzdalifah itu masuknya wajib haji. Ihram dari mikot itu juga wajib haji. Ihramnya rukun haji, ihram dari mikotnya masuknya wajib haji. Nah, kembali ke tadi bahwa kata Pak Profesor Dr. Quraish Shihab, haji mabrur itu adalah haji yang bisa memenuhi janji-janjinya di sana. Ya, ihram itu definisinya adalah mengharamkan sesuatu yang tadinya halal. Itu definisi ihram. Kalau secara fikih ihram itu niat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu biha. Itu namanya ihram. Maka di sana ada aturan tidak boleh memakai wangi-wangian. Bukan hanya minyak wangi, wangi-wangian, termasuk gaharu, pakai asap tuh nggak boleh, Pak. Termasuk sabun mandi. Kalau memang tujuannya berwangi-wangian tuh nggak boleh. Makanya cari sabun yang tawar. Kalau mau bersabun, bukan nggak boleh bersabun ya bukan, tapi berwangi-wangian menggunakan sabun. Termasuk berwangi-wangian menggunakan obat, itu juga nggak boleh. Misal pusing, Bapak dikasih minyak kampak nggak mau, maunya apa? PPO misalnya. Zaman dulu kan ada PPO ya. Kenapa nggak mau minyak kampak? Karena PPO baunya enak, Pak, harum. Nah itu kayak gitu tuh termasuk nggak boleh, karena yang dicari harumnya. Termasuk Bapak juga jangan sembarangan datang ke tempat penjualan minyak wangi lalu minta dicobain. Nah, coba-cobain tuh, tempelin. Itu juga pelanggaran juga. Ya, jadi berwangi-wangian sehingga arahnya atau maksudnya bukan hanya ke parfum tapi ke segala hal yang berakibat wangi pada badan. Ya, itu dilarang. Apalagi memakai pakaian yang berjahit. Ya, memakai pakaian yang berjahit bagi laki-laki. Apa yang berjahit itu? Ada baju, ada celana, ada topi,
Ada apa lagi? Iya, celana. Kalau tas pakaian bukan? Enggak, bukan. Kalau tas pakaian bukan? Bukan. Bukan. Maka kalau pakai tas ya nggak apa-apa karena tas bukan pakaian. Nah, gesper tas pakaian bukan? Bukan. Ayo, gesper pakaian bukan. Jika Bapak berpaham gesper itu bagian dari pakaian, maka tidak boleh pakai gesper yang berjahit. Ya. Tapi kalau memahami gesper bukan pakaian, yang banyak orang pakai gesper karena memahami gesper bukan pakaian. Tinggal definisikan aja sendiri dan ikut mazhab siapa. Nah, itu diantara larangan yang harus ditinggalkan saat haji. Padahal itu halal, Pak. Begitu nawaitul hajja wa ahramtu biha, langsung jatuhnya haram. Jika dilanggar kena dam. Ya, apalagi mencabut rumput, mematahkan tanaman, berburu binatang yang halal. Apalagi menikahkan, melamar saat haji. Itu termasuk hal-hal yang dilarang. Padahal itu semua adalah halal. Maka kemudian jadilah namanya ihram. Jadi kalau ditanya, ihram itu apa, Pak? Ihram itu berpakaian itu, Pak, yang putih-putih itu. Bapak jawabannya salah. Ya enggak? Iya. Coba saya tanya, Bapak, Ibu dengar apa yang saya katakan? Iya. Ihram itu apa? Ayo. Pernah pakai ihram? Hah? Iya. Ihram itu apa? Ihram itu mengharamkan yang tadinya halal. Itu ihram. Atau ihram itu niat haji. Jadi digabungkan niat haji. Jadi ihram itu adalah niat haji di mana saat itu berlaku mengharamkan sesuatu yang tadinya halal. Termasuk berpakaian yang maka tidak boleh laki-laki berpakaian yang berjahit. Makanya pakai 1 lembar 2 lembar kain. Makanya kain itu disebut kain ihram. Cuman masih banyak ketika kita ditanya, ihram itu apa? Ihram itu berpakaian itu tuh yang putih-putih itu. Nah, itu jawaban yang belum ilmiah namanya. Ya. Jadi kalau ada yang nanya ihram itu apa? Ihram itu niat haji sekaligus mengharamkan sesuatu yang tadinya halal menjadi haram. Tentu tidak semua, ada hal-hal yang tadinya halal itu tadi yang disebutkan. Ya, kalau minum, makan yang halal ya tetap halal kalau itu sih selama haji. Ya, kecuali tadi yang disebutkan ya, namanya disebutnya sesuatu yang disebutnya dilarang, larangan haji, maksudnya larangan haji dalam ilmu fikih itu. Nah, pengalaman saya di tahun 2017 itu saat haji ya juga menyempatkan umroh. Jadi haji dan umroh nanti ada bedanya. Makanya saat haji ada orang bisa umroh 3 kali, 4 kali, bahkan bisa lebih. Ada yang hanya 2 kali. Karena ternyata haji dan umroh itu sesuatu yang berbeda. Tapi setiap haji harus umroh. Ya. Kalau umroh belum tentu haji. Setiap haji harus ada umrohnya. Makanya haji itu nanti ada haji ifrad, ada haji kiron, ada haji tamattu. Itu berkaitan dengan kebersamaan umroh di dalamnya. Ada yang umrohnya duluan, ada yang umrohnya belakangan, ada yang bersama saat haji. Itulah yang menyebabkan definisi haji berbeda. Bagian-bagian haji berbeda. Nah, waktu pengalaman saya waktu haji 2017 itu saya dan jamaah pergi ke Jeddah, salah satu kegiatannya ya biasa untuk pengen piknik lah gitu ya. Tapi itu masa-masa belum haji tuh. Pulangnya ke Mekah kita umroh katanya, kata kesepakatan kita tuh umroh ya. Itu malam, Pak, habis isya masih belanja-belanja gitu ya, sampai kurang lebih jam 10. Nah, karena kita mau umroh, maka kita pulangnya harus ihram. Dari Jeddah ke Mekah itu harus ihram, Pak. Ihram itu niat umroh atau niat haji, itu disebut ihram. Kalau begitu tidak boleh berpakaian yang berjahit. Maka sebelum berangkat ke Jeddah itu bawa kain ihram, biar nanti pulang ke Mekah
sekalian umroh. Kan begitu ya? Tiba di Mekah dari Jeddah itu kurang lebih jam 12, sudah malam. Ditawarkan kembali, ini mau langsung tawaf enggak? Apa besok aja? Kesimpulan kesepakatan, tawafnya lanjut lanjut umrohnya besok saja habis subuh. Sehingga ditunda itu ritual umrohnya sampai menunggu besok. Berarti kalau begitu tidur di malam itu dalam kondisi sedang umroh, maka selama itu tidak boleh berpakaian yang berjahit. Ternyata ada di antara jamaah yang tidak tahan, bukan lupa, nggak tahan biasa tidur pakai celana dalam. Ini gobal gabel, nggak pakai celana dalam, nggak betah Pak, pakai celana, akhirnya itu pelanggaran bukan? Pelanggaran, pagi-pagi lapor ya kena dam deh. Jadi umroh maupun haji kalau melanggar seperti itu resikonya kena dam Pak. Ya, jadi ini ilmu maksudnya, ini pengalaman yang menjadi ilmu. Bisa jadi masih ada juga orang-orang yang nggak paham dengan ini. Ya, oleh karena itu penting sekali ngaji tentang bab haji. Kembali ke tadi bahwa haji mabrur itu adalah haji yang memenuhi janji-janjinya. Kata Pak Guru siap nih ya. Apa janji diantaranya? Itu diantaranya adalah itu tadi kita ihram. Hati-hati dengan perkara yang halal, apalagi perkara yang haram Pak. Itu janji itu diantaranya. Bahwa kita di sana berjanji dengan sesuatu yang halal, yang bisa menyebabkan yang halal itu menjadi haram. Apalagi yang jelas-jelas haram. Yang halal saja bisa haram. Apa yang halal yang haram, apa contohnya Pak? Makan kebanyakan. Makan itu kan halal kan ya? Halal. Jadi haram. Apalagi ya sama, minum makan sama. Apa israf itu berwudu, mandi, apalagi berpakaian. Ya secukupnya saja. Kalau berlebihan jadinya haram. Begadang berlebihan haram. Apalagi pokoknya hal-hal yang berlebihan yang halal bisa jadi haram. Terus apa Pak? Sa'i misalnya, sa'i itu dimulai kegiatannya dari Sofa menuju Marwah. Sofa itu artinya suci, bersih. Marwah itu artinya tinggi, sukses, berhasil. Itu Marwah. Kalau pengen sukses berhasil, mulailah dari sesuatu yang suci. Itu janji juga. Jadi orang yang mengamalkan pesan-pesan sa'i pasti sepulang dari haji akan mempertimbangkan apa yang harus dilakukan agar kita menjadi orang yang sukses, khususnya sukses masalah urusan akhirat. Maka mulailah dari yang suci, yang bersih. Ya, tidak ada sedekah itu dari hasil mencuri, dari hasil korupsi. Walaupun tujuannya sedekah, dapat nilai lipatan dari Allah, tapi kalau dimulai dari sesuatu yang tidak suci, maka akan berakibat tidak diterima amalan-amalan kita. Nah, orang yang haji mabrur tentu memulai dari perkara-perkara yang suci, dari hal-hal yang suci, yang bersih, yang benar. Itu diantara pesan-pesan haji mabrur. Ya, nah sabda Nabi tadi lalu menjadi jiwa, dijiwai oleh kita. Bagaimana supaya nanti berangkat haji jangan sampai melakukan perbuatan yang salah, apalagi sepulang haji mempertahankan kebenaran yang dilakukan di sana. Sehingga haji mabrur itu bukan setahun 2 tahun. Usahakan haji mabrur itu sampai meninggal dunia. Apakah kita yakin haji kita mabrur? Harus yakin. Tapi apakah pasti mabrur? Ya belum pasti, karena yang memastikan mabrur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bisa jadi ada yang berangkat haji itu hanya dapat titel haji saja, tidak dapat kemabrurannya.
Ya, apalagi di zaman sebelum reformasi itu Pak. Kalau mau jadi anggota dewan, mau jadi bupati, gubernur, bahkan mau jadi kepala sekolah saja, kalau nggak ada titel hajinya malu. Sehingga keberangkatan mereka untuk melengkapi titel hajinya, biar nanti tamatnya Pak Haji siapalah gitu ya. Nah begitu. Sehingga dari niat saja kurang ikhlas, kurang pas. Ya, jadi demikian. Sehingga Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, oleh karena itu pesan saya, pesan guru saya saat saya ngaji, ya pesan saya kepada jamaah sekalian, jangan membatasi diri. Wah saya emang nggak mau berangkat haji Pak, nggak usah nerangin haji. Ya nggak usah juga, karena sekali lagi haji itu adalah kontekstual. Ya, apa amalan yang pas ketika manakala kita tidak berangkat haji tapi ingin mendapatkan keberkahan dari keutamaan Dzulhijjah. Di antaranya adalah kurban bagi orang yang tidak berangkat haji. Karena di bulan Dzulhijjah itu bulan di mana ada beberapa hari, 10 hari kata Nabi, yang hari-hari ke-10 itu adalah lebih utama amaliyahnya, lebih baik daripada hari-hari yang lain. Lalu kata para sahabat, termasuk jihad ya Rasulullah? Iya, termasuk jihad. Kecuali jihad itu saat manakala berangkat, dia membawa harta, membawa jiwa, pulang tidak membawa harta, tidak membawa jiwa. Nah, itu lebih utama daripada haji. Nah, termasuk lebih utama daripada kurban. Kurban itu luar biasa Pak. Nanti ada babnya sendiri, bab kurban ya. Untuk saat ini kita masih fokus ke bab haji saja. Walaupun tidak akan selesai juga, tapi paling tidak ada pesan-pesan yang bisa kita ambil supaya kita juga tergugah. Walau orang mengatakan nggak mungkin kita bisa haji, tapi dengan keyakinan insya Allah bisa haji. Bapak Ibu ada yang belum haji di sini? Ibu? Ada yang belum haji? Banyak. Pengen berangkat haji. Ayo. Bagaimana caranya? Daftar. Daftar. Daftarnya pakai uang Bu ya, pakai uang. Uangnya belum ada, nabung. Ya. Nah, ditambah dengan doa. Insya Allah dengan doa juga lumayan Pak. Bahkan bisa kalau yakin betul doa itulah yang bisa menyebabkan kita bisa berangkat. Harta belum tentu, kesehatan belum tentu, tapi Allah mengizinkan, Allah menyehatkan, ya itu siapa orang yang bisa mencegah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberangkatan haji seseorang bukan dipengaruhi oleh ilmunya, bukan dipengaruhi oleh hartanya dan jabatannya, tapi yang lebih dominan pengaruh haji kepada kita adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Allah kepada kita, kepada Pak Kusairi, kepada jamaah yang sudah berangkat haji, itu perhatian Allah khusus kepada orang-orang yang berangkat haji. Nah, bagi kita yang sampai saat ini belum diberi kesempatan berangkat haji, ada amaliyah bagi orang-orang miskin, diantaranya adalah sholat syuruk, sholat isyraq. Sholat syuruk, sholat isyraq itu apa? Sholat 2 rakaat yang dikerjakan setelah terbitnya matahari, tapi di masjid, dan datang ke masjidnya sebelum subuh. Iya, jadi datang ke masjidnya sebelum subuh. Jadi tidak bisa dikerjakan di rumah. Sehingga sahabat Ibnu Abbas mengatakan tidak ada sholat syuruk itu. Sholat syuruk itu adalah sholat duha. Tapi Imam Ghazali mengatakan sholat syuruk itu sholat yang dikerjakan di waktu duha setelah terbit matahari, tapi bukan sholat duha karena ini ada kaitannya dengan kedatangan seseorang ke masjid sebelum subuh, lalu pulangnya setelah terbit matahari. Jadi sebelum pulang tuh sholat dulu, ya, bahkan sampai zikir dulu, itu pahalanya insya Allah menyamai haji dan umroh.
Jadi kalau Bapak lihat saya kok nggak pernah sholat subuh di sini, kadang saya datangnya pas azan subuh, Pak. Tapi kalau datangnya sebelum subuh ya insya Allah ada sholat isyraqnya. Tapi itu pendapat saja ya, tidak harus. Ya silahkan saja yang punya pendapat lain. Itu kesempatan bagi orang yang tidak atau yang belum berangkat haji. Nah kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, karena persiapan haji itu bukan hanya persiapan harta, juga persiapan mental, persiapan ilmu, maka Allah berpesan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Terutama kepada Pak Kusairi nih dan Ibu nih. Kata Allah, wa tazawwadu, berbekalah kalian. Fa inna khairaz zadit taqwa, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Jadi memang bawa uang ya harus. Kalau sekarang nggak bawa uang nggak bisa jajan, nggak bisa sama dengan orang-orang. Ya makan sih udah ditanggung ya. Tapi itu kan termasuk uang juga yang sudah kita keluarkan. Tapi lebih utama daripada itu, bekal kita adalah takwa. Takwa itu tidak akan ada bila tidak dengan ilmu. Maka yang dimaksud bekal takwa itu adalah bekal ilmu. Ya, dimulai dari tadi rukun-rukunnya haji apa saja, lalu batalnya haji apa saja, pelanggaran-pelanggaran haji apa saja, lalu diamalkan di sana. Adapun doa-doa yang dapat dari pembimbing, dari buku Kementerian Agama, itu satu pun tidak ada yang wajib. Tidak ada yang wajib kita amalkan. Artinya apa? Bukan tidak boleh diamalkan dan tidak baik diamalkan. Sebaiknya diamalkan, sebaiknya dihafal, karena dengan demikian nanti ibadahnya khusyuk. Tapi apa yang dibaca menjadi bacaan-bacaan tawaf, bacaan sa'i, itu bukan menjadi rukun haji, bahkan juga bukan wajib haji. Tidak ada bacaan haji yang wajib dibaca di sana. Jadi kalau tawaf, muter nih, 7 kali udah sah, Pak. Nggak ada doa-doa khusus ya. Begitu juga sa'i, nggak ada doa khusus. Tapi kalimat ini bukan mengajarkan Bapak nggak usah hafalkan, bukan begitu. Sebaiknya dihafalkan, sebaiknya dipelajari, dihayati, biar nanti saat haji itu sudah menjadi kebiasaan, ya, dibaca, dihafalkan. Itu biar hajinya enak, tidak mengikuti suara pembimbing. Pembimbing itu hanya wasilah menolong jamaah agar membaca apa yang menjadi bacaan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau tawaf doanya Rabbana atina fid dunya hasanah juga boleh, ya. Rabbi firli wali walidayya juga boleh. Begitu juga saat sa'i dan saat wukuf juga sama, tidak ada bacaan khusus. Dan niat pun hanya ada di dalam hati, tidak lewat lisan. Maka jangan heran tuh, manakala ada rombongan dari Indonesia, manakala sa'i ya bukan tawaf, di sana yang dibaca ya lal waton ya lal waton ya lal waton. Ya karena mereka terlalu memahami tidak ada bacaan khusus sehingga boleh apa saja dibaca. Walaupun boleh apa saja dibaca, tapi jangan apa? Jangan nyeleneh. Jangan apa lagi? Jangan menyalahi kebiasaan, nantinya jadi sorotan, jadi perhatian orang yang nggak wajar, ya. Nah itu jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi manakala kita ingin berangkat haji, persiapkan iman, persiapkan bekal. Yang dimaksud bekal adalah ilmu, sehingga nanti bisa dimungkinkan tidak lagi penyesalan kurang-kurang mengamalkan amalan-amalan di sana, karena ilmunya sudah dibawa banyak cukup. Yang terakhir jamaah sekalian rahimakumullah, bagi yang tidak bisa berangkat haji, sekali lagi jangan minder, jangan pesimis, tetap berharaplah dan mintalah pada Allah agar bisa berangkat haji. Apalagi di sini ada pembimbing haji, bagi jami bisa daftar langsung ya. Kalau minta ditambahkan doa ya. Nah, ada dulu seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Mubarak dari Turkmenistan, itu di Asia Tengah ya. Asia Tengah antara Iran dan Afghanistan kalau nggak salah, di antara itulah negaranya. Hidup beliau di abad kedua Hijriyah. Lahir 118 Hijriah,
wafat 181 Hijriah. Beliau ulama yang sangat terkenal, yang sangat luar biasa, ahli zuhud, ahli fikih, ahli hadis. Hampir semua ulama yang hidup setelahnya kenal semua dengan beliau dan pernah menjadi guru-guru mereka. Dalam literasi kitab Ihya Ulumuddin juga banyak mencantumkan nasihat-nasihat beliau, makalah-makalah beliau, termasuk kitab-kitab lainnya, hikam dan lain-lain. Jadi beliau itu pernah suatu ketika berangkat haji, lalu dalam kegiatan haji yang melelahkan itu beliau kecapean. Lalu ada kesempatan tidur. Saat tidur itulah beliau bermimpi. Jadi tidurnya sih nggak terlalu nyenyak, bisa mendengar orang-orang di sekitarnya. Melihat dua malaikat berbincang-bincang yang turun dari langit. Satu malaikat bertanya ke malaikat yang satunya, jamaah haji saat ini berapa? Katanya. Lalu malaikat yang satu menjawab 600.000. Bagaimana kondisinya mereka? Apakah diterima hajinya? Tidak ada satupun yang diterima. Jadi jamaah haji yang 600.000 itu Bapak Ibu, tidak ada yang diterima hajinya. Sehingga Syekh Abdullah bin Mubarak saat dalam mimpinya itu gemeteran nangis. Nangis karena beliau ini sudahlah jauh-jauh ya dari Turkmenistan, berangkat haji dengan biaya yang mahal. Sudah gitu kaifiatnya atau amaliyahnya berat, ya, resikonya mati, kok tidak diterima. Lalu kalau tidak diterima kan sia-sia. Sehingga nangis dalam mimpinya itu, lalu sambil gemetaran mendengarkan terus bincang-bincangnya malaikat. Tapi ada katanya satu yang diterima, itu pun tidak berangkat haji, tapi hajinya diterima. Dengan wasilahnya dia ini yang hajinya diterima, dosanya diampuni, doanya dikabul, penyebab dia inilah jamaah haji yang 600.000 itu diterima hajinya karena didoakan oleh orang ini. Jadi setelah didoakan oleh seorang ini, Pak, iya, jadi jamaah haji yang 600.000 itu diterima. Jadi yang mabrur sesungguhnya orang ini. Siapa katanya? Kata malaikat yang satu menjawab, dialah Ali bin Al-Muwaffaq. Ada lagi yang menyebut Ibnul Muqaffa, yaitu orang Syria, Damaskus. Tinggalnya di sana. Dia tukang sol sepatu, kata malaikat ini, Pak. Dia adalah seorang tukang sol sepatu yang tidak berangkat haji, batal maksudnya, batal berangkat haji karena ada satu hal. Sebetulnya mau berangkat haji, ini sudah niat haji, tapi batal karena ada satu hal. Begitu bangun Syekh Abdullah bin Mubarak, Pak, penasaran. Karena pasti mimpi yang seperti itu mimpi yang benar. Bapak pernah mimpi melihat malaikat? Belum? Belum ya. Kalau lihat Gondoruo sering ya. Iya, dikejar-kejar anjing sering ya. Tuh, mimpi melihat, mendengar bincang-bincangnya malaikat. Penasaran, Pak, pulang haji bukan pulang ke rumah, tapi mencari orang yang bernama Ali bin Al-Muwaffaq atau Ibnul Muqaffa. Ketemu singkatnya. Setelah ketemu, ya nanya-nanya tentu, Pak. Ya, ada tukang sol sepatu yang namanya ini, bukan, nggak ada. Terus sampai ketemu, ya melalui beberapa tahapan dan pertanyaan. Setelah ketemu ditanya, Tuan, mohon maaf, katanya saudara yang mau bertanya, apa amalan Anda sehingga Anda hajinya diterima? Kaget dia, orang saya nggak haji nggak apa kok ditanya seperti itu. Haji, saya tidak haji Tuan. Iya, tapi haji Anda diterima katanya. Nggak tahu saya juga kenapa haji saya diterima padahal saya nggak haji. Tolong ceritakan, ada kisah menarik gak yang dilalui oleh Anda? Diceritakan singkatnya, Pak. Setelah diceritakan, saya ini katanya Syekh, ya awalnya sih nggak kenal, setelah kenalan agak panjang, kenal bahwa ini adalah seorang ulama besar, Syekh Abdullah bin Mubarak. Jadi begini, Syekh, saya itu adalah orang yang kerjaannya tukang sol sepatu dan penghasilannya nggak seberapa. Saya nabung puluhan tahun pengen bisa berangkat haji.
Setelah tiba saatnya, saya perkirakan tabungan saya cukup, dibukalah tabungan saya, celengan saya, itu ada 350 dirham. Berarti kalau dinilaikan sekarang kurang lebih 30 juta, Pak. Dapat tuh uang 30 juta, receh, Pak, koin. Nah, ketika mau berangkat itu, istri saya sedang hamil, tiba-tiba mencium aroma masakan yang sangat menggugah selera istri saya. Sehingga istri saya mengatakan kepada saya, "Pak, ini bau apaan? Kok enak sekali aromanya. Jadi pengen nyicipin nih, bau masakan dari mana?" Katanya begitu. "Tolong carikan ngidam." Kalau ngidam kan biasanya alasannya bayi nih pengen nih gitu. Padahal dia yang pengen. Akhirnya kemudian ditelusuri oleh saya itu, kata Ibnu Ali bin Muwaffaq, ketemulah sebuah rumah yang reot, ada seorang ibu-ibu yang sedang masak. Diketuklah pintunya, kemudian sampai 3 kali nggak keluar, mau pulang, Pak, karena adabnya luar biasa. Kalau kita bertamu ketuk pintu sampai 3 kali atau salam sampai 3 kali nggak dijawab, ya pulang. Nggak usah ngintip-ngintip dari jendela, dari kaca, itu nggak boleh, itu sudah masuk namanya tanpa izin. Begitu mau pulang, tiba-tiba ada suara geritan pintu. "Paman," katanya. "Paman tadi yang ngetuk pintu." "Oh iya," katanya. "Sayalah, Mbak, orangnya yang tadi ngetuk pintu." "Lalu ada yang bisa saya bantu, Paman?" "Iya," katanya. "Ini bibimu ini sedang hamil, mencium aroma, dia pengen aroma masakan yang dia cium, ternyata Paman telusuri datangnya dari sini. Sedang masak apa, Bi?" Dia gemetaran mau jawab, "Pak, duh, Paman gimana ya," katanya, "ini masakan nggak layak buat Paman." "Kenapa?" katanya. "Ini masakan halal bagi kami, haram bagi Paman." Duh, ada masakan yang seperti itu. Kan umumnya kalau sesama muslim ya halal buat Anda, halal juga buat saya. Kenapa bisa begitu? Diceritakan, Pak. "Saya ini adalah janda yang ngasuh 6 anak. Ada lagi yang misalkan kakak dari 3 bersaudara, walau alam ya." Tapi intinya sama, seorang ibu-ibu yang punya asuhan ya, beberapa orang asuhan. Jadi sudah 3 hari ternyata nggak makan. Kami ini 3 hari tidak makan, Paman. Lalu cari kerjaan nggak dapat. Sehingga terpaksa ini yang saya ambil adalah paha dari bangkai keledai. Jadi pahanya diambil, dimasak, dimakan. Jadi kalau begitu, bangkai itu halal bagi orang yang tidak dapat makan, dan bila tidak makan akan menyebabkan kematian. Itu halal jadinya. Tapi Paman yang banyak uang, katanya, yang banyak cadangan makanannya, tidak boleh makan seperti ini, haram. Itulah yang sedang saya masak ini, Paman, adalah bangkai keledai. Nangis, Pak. Itu Ibnu Muqaffa nangis, merasa bersalah karena ada tetangga yang tidak ketahuan sampai 3 hari tidak makan. Itu uang yang tadinya buat haji, itu nggak jadi buat haji. Dibelanjakan gandum, dibelanjakan minyak, lalu sisanya diserahkan untuk bekal buka usahanya. Sehingga waktu masak itu, Ibnu Muqaffa ini lagi masak, "Ya Allah, ini hajiku, ya Allah, ini umrohku, ya Allah, ini tawafku, terimalah hajiku ini, ya Allah." Sehingga inilah mungkin, katanya Syekh, amalan saya yang tadi Syekh katakan, haji saya diterima, mungkin ini pun mungkin. Lalu Syekh Mubarak mengiyakan, "Oh, pantas," katanya. Jadi walaupun tidak berangkat haji, satu karena sudah niat haji, ya, dan yang kedua untuk hal-hal yang lebih urgent daripada dirinya. Jadi ibadah sosial untuk menolong nyawa itu lebih utama daripada ibadah pribadi, apalagi itu sifatnya haji yang tidak sampai wajib bagi orang yang tidak mampu. Jadi mengambil pelajaran dari kisah ini, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah,
Jadi kalau begitu, yang pertama kalau mau berangkat haji, ya kalau bisa sedekah, ya kalau bisa sedekah. Jangan kayak di kampung saya ada budaya yang nggak baik. Mau berangkat haji malah hajatan, orang-orang suruh kondangan. Ada di sini begitu. Persis Pak kayak orang hajatan. Jadi orang yang datang itu kondangan. Iya, jadi budaya. Ya kalau nggak mengharap sih, ya bukan salah dia ya. Kan banyak juga yang mengharap biar nanti berangkat haji banyak bekal, kan begitu ya. Nah itu termasuk nggak bagus. Yang bagus itu sedekah. Jadi diundang orang, sedekah makan, kalau bisa sedekah uang, kalau bisa. Ya kayak di sini nih, di siapa namanya, di Susukan ada namanya Haji Zulkifli. Ya temannya beliau juga. Ya. Dia mau berangkat aja tuh yang undang orang tuh dibagi uang semua Pak. Itu karena memang melihat apa namanya sedekah itu bisa membantu. Misalnya paling tidak ya makan, paling tidak jangan sampai ya ada juga yang mudah-mudahan Pak Buseri tidak ya memanfaatkan masjid, uang masjid keluar tapi untuk walimatul safarnya dia. Nah ini yang nggak baik seperti itu. Ya dibantu masjid untuk kalimat safar, uangnya dari dia itu bagus ya. Tapi memanfaatkan masjid, dana masjid untuk kalimat safar, tapi yang mau haji adalah dirinya, itu yang nggak bagus. Ini ilmu juga kan ya. Kalau dikasih nasihat secara langsung kan biasanya wah nyinggung, kesinggung, akhirnya nggak di apa namanya nggak dipakai lagi Ustadz nih kan menyinggung katanya gitu. Padahal ini adalah ilmu ya. Ya masih banyak sih Pak, ilmu haji itu luar biasa. Mudah-mudahan Pak Buseri dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan sempurna, dengan mudah, dan juga bisa mengajak dan membersamai teman-temannya, bisa menolong teman-temannya sesama kloter, sesama regu dan sama rombongan, bisa bukan ibadah sendiri tapi ibadah bersama sehingga bisa saling tolong menolong di sana. Jangan saling menyalahkan, jangan saling bertengkar, karena bertengkar di sana nanti dapat dosa berlipat-lipat ya. Sebab tidak mustahil Pak. Saya pengalaman dari Baki Jazuli saja, ada juga yang suami istri bertengkar di sana, bukanlah malah saling cemburu gitu. Istrinya cemburu, nanti ibu jangan cemburu ya kalau Pak suaminya pergi dengan siapa, nolong siapa gitu. Itu ada kecemburuan-kecemburuan yang menyebabkan jadi kurang harmonis di sana. Itu dihindari seperti itu.